Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saja kita berusaha memberi penjelasan secara ringkas. Apa yang sudah kita ketahui bersama di hari-hari kemarin, sehingga akhirnya berkembang narasi-narasi sebagaimana yang tadi kita mungkin sama-sama ketahui di grup. Sampai seperti itunya. Namun itu sih kalau menurut ana fitnah murahan yang nggak terlalu penting, walaupun tetap perlu untuk diluruskan info hoax atau narasi yang beredar itu. Sampai-sampai pihak kepolisian itu kan pertemuan pertama itu datang ke sini, pertemuan kedua kita yang datang ke. Jadi awal itu juga perlu diketahui. Kedatangan kita ke Polres itu bukan seperti orang dipanggil, entah bahasanya tersangka, terduga, ter yang lainnya. Awalnya datang ke tempat kita, menyampaikan seperti itu. Kita sambut dengan baik, alhamdulillah, aparat tersebut. Jazakumullah khair. Itu kan berarti menunjukkan pemerintah kita dalam hal ini aparat kepolisian punya kepedulian terhadap kita. Sebuah pertanyaan yang kita sampaikan, apakah memang kritikan terbuka kepada seseorang tanpa caci maki, tanpa fitnah seperti itu melanggar peraturan perundangan di Indonesia. Nah, mereka baik ketika datang di sini, di tempat kita di musala sini, ataupun ketika kita diminta untuk datang. Diminta untuk datang itu sebetulnya ana yang ditanya awalnya. Awalnya itu hanya lewat telepon, pihak kepolisian menelpon ana, minta untuk bisa telepon komunikasi. Dalam penelponan tersebut, pihak aparat tersebut bertanya, Ustadz, apakah saya bisa komunikasi begini atau bisa ketemu? Ini diberi pilihan, komunikasi begini lewat telepon atau bisa ketemu. Maka ya tentunya, ikhwani fillah, kita ini kan ahlus sunnah ya, salafiyin, dididik terhadap penguasa ini. Dengan kita bersikap kepada penguasa itu, manhaj kita itu mengajarkan untuk kita bersikap baik kepada penguasa. Dengan segala perangkatnya kan demikian. Lawang Nabi Musa saja dan Nabi Harun alaihi wassalam itu oleh Allah ini ya, oleh Allah. Allah itu siapa sih? Zat yang maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Nah, sudah zat yang maha tahu. Dalam kondisi seperti itu Allah masih memerintahkan kepada Musa, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ini Nabi, orang yang termasuk orang yang paling mulia. Allah memerintahkan datang kau ke Fir'aun. Kalian berdua datanglah kepada Fir'aun karena sungguhnya dia sudah melampaui batas. Siapa Fir'aun? Fir'aun sudah yang mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Terus apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Ini madhab. Manhaj nabawi. Bukan hanya di umat ini saja, pada umat-umat sebelumnya bahkan Nabi diperintahkan. Ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kepada siapa? Penguasa yang zalim, yang paling sudah super kejahatannya Fir'aun. Apa kata Allah? Faqula lahu. Allah memerintahkan kepada dua nabi yang mulai ini untuk menyampaikan pembicaraan yang baik, yang lemah lembut. Kita sampaikan dengan baik kepada kepolisian. Kalau begitu Bapak, ya sudah. Saya saja yang datang ke kantor polisi. Ini bukan pemanggilan ceritanya ini. Nah, mudah-mudahan narasi tersebut dengan ini bisa
bisa dipahami. Bukan panggil surat, tidak. Lewat telepon atau bisa ketemu Pak Ustadz. Oh ya sudah, kalau begitu saya akan datang. Kan demikian kita kepada penguasa, kepada pemerintah, datang. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang dimana sama. Karena ceritanya polisi itu turun tangan bukan karena apa yang kajian tersebut itu nggak boleh. Khabar yang sampai kepada pihak kepolisian awalnya, dan bagus juga lihat bagaimana ini harusnya ditiru. Pihak kepolisian ingin mengklarifikasi, ingin memastikan. Ada info-info yang tidak benar ternyata juga sampai kepada mereka. Ini dikira ini kajian-kajian khusus yang tidak pernah sebelumnya, kayak kurang lebih mungkin tablik akbar, pengajian akbar, seperti itu. Nah kita jelaskan, Pak, ini sebetulnya bagian dari kajian rutin saya. Itu kan hari Sabtu. Kita kan ada kajian Senin, Rabu, Sabtu yang di sini ya. Seperti itu. Sabtunya ada 2. Terkhusus untuk anak. Pagi, kajian umahat dan malam seperti ini. Nah, itu kan Sabtu pagi. Di situ juga polisi semakin terbuka, aparat. Ini ternyata bagian dari kajian rutin. Iya. Dan sehingga dengan itu, mereka pihak kepolisian, ya sudah silakan, nggak perlu pemberitahuan seperti itu. Al-Muhim. Di situ juga kita sampaikan bahwa ini sifatnya kritik terbuka. Bukan untuk menyerang pribadinya. Bukan ujaran kebencian. Jadi penicaci maki, fitnah. Tanpa adanya fakta dan yang lainnya bukti-bukti, bukan. Sehingga tidak mengherankan. Pihak kepolisian itu mewanti-wanti kita, Pak Ustadz, tolong jangan sampai dipahami bahwa kita melarang ya Pak Ustadz. Karena intinya sehingga bukan polisi melarang, tapi kenapa? Ya itu dia. Yang anehnya, kalau memang betul mereka itu mengklaim salafi, ternyata cara-cara yang dipakai, cara-caranya orang yang mereka benci kalau pengajiannya ternyata dibubarkan juga. Nah, kan pengajian si Ustadz ini kan pernah dibubarkan di mana itu ternyata kok subhanallah caranya, metodenya. Ada ancaman membubarkan dan yang lainnya. Polisi melihat, khawatir, ini khusus di Mika. Artinya mereka menjelaskan, Pak Ustadz, ya kita ini sudah kondisi sekarang di sini terkait Kamtibmas. Kurang lebih ya. Yang di mana? Di kaum kilamanya, yang di SP13, yang di yang lainnya. Karena itu mereka meminta kita. Ya sudahlah, artinya biar Kamtibnas ini bahasanya itu kurang lebih begini. Karena riak kecil itu bisa berkembang menjadi kurang lebih gitu ya Bu Afa ya, menjadi besar. Ya tentunya kita sebagai warga negara yang baik, apalagi kita ahlus sunnah, kan demikian, salafiyin. Kita kan sangat senang bisa membantu pihak pemerintah. Sebetulnya juga poin sebetulnya ini. Ini poin, hakikat sebenarnya siapa mereka. Cara-cara yang dipakai. Nah, kalau memang betul mereka mengklaim ahlus sunnah salafiyun, maka tidak akan mungkin mereka kemudian dengan ancaman-ancaman pembubaran. Apa ini? Seperti itu. Kalau salafiyun itu mainnya metode ilmiah, saling mengkritik. Dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-bukti dan fakta-faktanya. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sebenarnya juga bagi orang yang berakal, akan sudah bisa menilai siapa hakikatnya mereka. Al-Muhim. Itu terkait dengan kejadian yang melibatkan polisi. Seperti itu. Itu diulang lagi, berulang kali oleh pihak kepolisian. Tolong Pak Ustadz jangan disalahpahami, kita melarang, tidak. Kita tidak melarang kajian. Seperti itu. Kasarannya kalau kita mau terus, ya, mereka yang akan mempersiapkan pengamanan dan yang lainnya. Kan kasihan tapi, itu ceritanya itu sampai sehari itu tidur cuma 3 jam, 2 jam setengah. Sampai seperti itu. Kita sukalah untuk membantu
pemerintah kita, kepolisian. Al-muhim itu kurang lebih seperti itu. Sekarang permasalahan lagi ada yang lebih penting juga untuk dijelaskan. Kenapa kok sampai sebut nama? Mengapa kok tahdzir misalnya secara terang-terangan yang lainnya? Barakallahu fikum, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kan ceritanya begini nih. Kalau mereka, entah dai-nya atau siapapun, mengklaim bukan salafi, ya sudah. Itu lebih mudah. Nah, tapi ketika sudah mengatakan salafi, mengklaim salafi ini. Salaf itu kan sebuah nama yang mulia. Penisbatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya yang mulia. Radhiyallahu anhum jami'an. Yang namanya salaf, manhaj salaf. Berarti itu manhaj yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaj yang tidak akan pernah salah. Manhaj yang pasti benar. Manhaj salafi berarti sama dengan artinya Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya. Karena demikian. Ini manhaj salafi. Sehingga ketika sudah permasalahan seperti ini yang ingin perlu kemudian kita luruskan. Dalam permasalahan ini kita ringkas saja ya. Disebutkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Ini sekian kecil dari banyaknya akwal para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan engkau duduk bersama ahlul ahwa. Karena sesungguhnya duduk bersama ahlul ahwa, siapa tahu ahlul ahwa? Ahlul bid'ah. Itu bisa membuat hati itu jadi berpenyakit. Tidak mengherankan. Dalam permasalahan ini banyak sekali contoh-contoh bagaimana sikap para salaf. Di antaranya apa yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, karena yaitu Imam Syafi'i, ini bercerita Imam Baihaqi bercerita tentang Imam Syafi'i. Kana syadidan ala ahli al-ilhad wa ahli al-bid'ah. Mujahiran bi bughdihim wa hajrihim. Ini Al-Imam Syafi'i ya ikhwan. Dahulu Al-Imam Syafi'i itu kata Al-Baihaqi rahimahullah betul-betul bersikap keras terhadap mulhid, ahlul ilhad. Nah, wa ahlul bid'ah, dan juga bersikap keras Al-Imam Syafi'i terhadap ahlul bid'ah. Mujahiran bi bughdihim, terang-terangan menampakkan permusuhan. Wahajrihim, dan terang-terangan memboikot mereka. Ini salafi ya ikhwan. Ini ahlus sunnah. Demikian. Ini contoh kecil ya, karena sekarang memang majelisnya kita waktu terbatas. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang mengklaim dirinya salafi, apalagi misalnya mengklaim dirinya dai-nya, kemudian bisa bermesra-mesraan, bahkan membela. Contoh kecil. Allah berikan taufik kepada pemerintah Indonesia dengan membubarkan organisasi atau ormas yang bernama apa? FPI. Nah, ma'ruf siapa FPI? Kan demikian. Nah, pentolannya, kata-kata kasarnya. Berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dan ini ada datanya sampai sekarang alhamdulillah. Tersimpan rapi insyaallah. Kalau yang mau bisa nanti lihat. Bagaimana celaan caciannya ini si
siapa ini pentola Rizik ini. Nah, di zaman era Presiden Jokowi ketika itu. Presiden kita, nah kita ganti namanya menjadi siapa? Ini di hadapan masa terbuka. Joko Dok. Ya subhanallah. Nah, sampai siap kita serbu istana. Siap kita lengserkan. Wah. Di situ ada kelompok dari Khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adiyah. Khawarij itu macam-macam. Di antaranya itu Al-Qa'adiyah. Orang-orang duduk tapi memprovokasi. Nggak ikut langsung terjun melawan pemerintah. Nggak ikut langsung menghunuskan pedang. Nggak ikut langsung revolusi menggulingkan pemerintahan. Tapi memprovokasi. Ini bagian dari Khawarij yang dinamakan Qa'adiyah. Ini sudah lebih dari itu. Nah, mengajak untuk menjatuhkan, menggulingkan. Ketika itu Presiden Bapak Jokowi dengan caci makinya yang luar biasa. Terus orang yang seperti ini, bagaimana mungkin kemudian seorang salafi apalagi dai-nya bisa duduk, Masya Allah, datang, berfoto berangkulan, bermesraan, ditanya tentang FPI apakah bagian dari Khawarij? Oh tidak sama sekali. Subhanallah. Nah, ditanya tentang FPI, apakah FPI itu Khawarij? Oh bukan sama sekali. Oh ini bukan data bohongan, ini semuanya data ini ada pada Anda. Dan antum juga bisa buka itu, bisa cari, mudah sekali. Seperti itu. Hakada dai salafi. Nah, makanya tidak mengherankan para ulama ini. Sekarang kita ini kan ceritanya salaf ini. Kalau bukan ngaku salaf ya sudah alhamdulillah. Contoh sederhana. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man masyal mubtadi'ah indana fahuwa mubtadi'." Asar ini diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, barang siapa yang berjalan bersama ahlul bid'ah, maka di sisi kami indana. Siapa indana? Apakah Sufyan saja? Indana nahnu ahlus sunnah salafiyin. Maka dia fahuwa mubtadi'. Nah. Bukan hanya FPI. Ormas lagi lainnya yang sudah juga Allah alhamdulillah berikan taufik. Untuk kemudian pemerintah kita membubarkannya. Yaitu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Mu'tazilah Al-Jadid. Mu'tazilah New atau apa? Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Hizbut Tahrir. Yang dimana mereka mengutamakan akal sekian. Sehingga dengan itu sekian hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ditolak. Dengan alasan bertentangan dengan akal. Sehingga hadis-hadis tentang akhir zaman. Ya tentang kemunculannya Dajjal. Kemudian nanti turunnya Isa dan yang lain itu banyak ditolak oleh mereka. Kelompok yang agendanya utamanya adalah khilafah Islamiyah. Namun dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid. Kalau kita Ahlus Sunnah, bingkai utama, permasalahan yang paling utama adalah apa? Menegakkan apa? Tauhid. Di muka bumi. Seperti itu. Khilafah itu sudah otomatis kalau orang itu masing-masing akidahnya bagus, tauhidnya bagus, sudah gak usah diajak menderangkan ikhlas. Semuanya itu sekarang kita dakwah kepada orang dulu. Ajak tauhidnya, ajak akidahnya. Gak usah nyari mau khilafah gimana. Kalau gak ada tauhid, gak akan bisa berdiri khilafah Islamiyah yang benar. Seperti Al-Muhim, ini kelompok Hizbut Tahrir. Terus dikatakan oleh dai yang mengatakan salafi, bagian dari Ahlus Sunnah. Ajib. Orang seperti ini, kelompok seperti ini dikatakan, oh iya bagian dari Ahlus Sunnah. Ini ada di podcastnya terbaru, bukan masih lama-lama. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pergaulannya dia dengan dai-dainya Hizbut Tahrir. Nah, sehingga
Coba kita perhatikan. Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah menyebutkan kisah yang luar biasa. Lamma qadima Sufyan ats-Tsauri al-Basrah. Ketika Sufyan ats-Tsauri datang, ini sama dalam kitab Al-Ibanah, ke negeri Basrah, ja'ala yanduru ila amir Rabi' ibni Sabih atau ibnu Subaih wa qadrihi indan nas. Mulai kemudian melihat Rabi' ibnu Subaih ini dan kedudukannya di sisi manusia. Kemudian bertanya, sa'ala ayyi syai'in madhabuhu. Maka Sufyan ats-Tsauri ini bertanya, ini madhabnya Rabi' ini apa? Ar-Rabi' ini. Qalu ma madhabuhu ila sunnah. Madhabnya itu tidak lain melainkan sunnah. Dia seorang ahli sunnah. Maka Sufyan ats-Tsauri bertanya, qala man bitanatuhu. Siapa orang-orang dekatnya, di sekitarnya, di sekelilingnya? Qalu ahlul qadar. Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Yang apa? Mengingkari takdir. Maka kata Sufyan ats-Tsauri apa? Qala huwa qadari. Ini manhaj ahlus sunnah ya ikhwan. Para immatus sunnah. Seperti itu. Nah, melihat orang katanya salafi. Oh iya salafi. Siapa teman-teman dekatnya? Ahlul qadar, qadariyah. Berarti dia qadari. Jadi dia termasuk dari qadariyah. Seperti itu. Mengapa? Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya. Pergaulannya dengan siapa? Makanya kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, maka perhatikan salah seorang di antara kalian itu bergaulnya teman dekatnya dengan siapa. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mar'u bidini khadanihi. Seseorang itu tergantung dari agama khadan, teman dekatnya. Seperti itu. Kata Ibnu Aun rahimahullah, banyak sekali nih. Sama dalam kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Ibnu Battah, alladzi yujalisu ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Orang yang duduk bersama ahlul bid'ah itu lebih parah di sisi kami dibandingkan ahlul bid'ahnya. Kenapa? Kalau ahlul bid'ah banyak orang sudah tahu. Orang sudah terbongkar hakikatnya. Nah, yang tadi pentolan-pentolan FP itu yang ngomong kasar sekali. Ini yang ingin kita luruskan sebetulnya. Dai salafi, kemudian masih bermesraan duduk bersama dengan yang mengatakan presiden goblok. Afan, akhirnya anak perlu sampaikan. Seperti itu. Menteri agamanya sesat. Kemudian dai salafi bisa bermesraan, membela bahkan mengatakan kelompok ini, FP ini bukan khawarij. Makanya kata Ibnu Aun, orang yang duduk bersama ahlul bid'ah itu lebih parah di sisi kita daripada ahlul bid'ahnya. Ini orang mengklaim salafi, orang banyak tertipu. Banyak enggak tahu. Lebih parahnya karena orang ini banyak orang tertipu dengannya. Hingga tidak mengherankan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Liqa' al-Bab al-Maftuh, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin itu dikenal alim fikih, akidah, usul, Lughatul Arabiyah. Bukan takhasusnya itu dari sisi al-jarh wa ta'dil. Tapi kita perhatikan bagaimana para ulama ahlus sunnah itu kalau dalam bab permasalahan ahlul bid'ah, mau yang Syekh Rabi'-nya yang memang dikenal sebagai, dan ini Syekh Al-Albani yang menyebutkan imam jarh fi ta'dil, memang spesialisnya dalam bab ini,
Atau yang bukan. Seperti Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam Nikal Babul Maftuh nomor 120. Qala al-kalamu fi ahlil bid'ah. Wa man indahum afkar ghairu salimah. Au manhajun ghairu mustaqim. Hadza minan nasihah wa laysa minal ghibah. Membicarakan ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki penyimpangan, pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang enggak benar, yang manhajnya ini ghairu mustaqim, enggak benar, enggak lurus manhajnya. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, hadza minan nasihah. Ini termasuk bagian dari nasihat. Walaysa minal ghibah. Bukan termasuk dari ghibah. Bal huwa minan nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lil muslimin. Bahkan yang demikian termasuk dari nasihat dalam rangka Allah. Untuk kitabnya dan rasulnya. Dan juga nasihat untuk kaum muslimin. Kemudian kata Syekh. فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا مُبْتَدِعًا يَنْشُرُ بِدْعَتَهُ فَعَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ. Maka apabila kita melihat seseorang mubtadi' menyebarkan kebid'ahannya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan bahwa dia adalah mubtadi'. Walaupun dia mengesankan dia adalah ahlu sunnah. Makanya tadi kan Sufyan Ats-Tsauri itu ketika tanya manhajnya apa? Ahlu sunnah, sunnah. Enggak mencukupkan, enggak? Tanya, siapa teman-teman dekatnya? Ahlul Qadar. Oh, berarti Qadari juga dia. Qadariyah juga. Kemudian kata Syekh, hatta yaslaman nas min syarrihi. Agar manusia itu selamat dari kejelekannya, kejahatannya. Wa idza ra'ayna syakhsan 'indahu afkar tukhalif ma kana 'alaihi salaf. Apabila kita melihat seseorang memiliki pemikiran-pemikiran, metode yang menyelisihi jalannya salaf, maka wajib atas kita untuk menjelaskan agar manusia tidak tertipu. Nah, ini pentingnya. Mengapa perlu untuk sebut nama? Syekh kalau saya menyebutkan, harus jelaskan kepada manusia, biar manusia tidak tertipu. Seperti itu. Wa idza ra'ayna insanan lahu manhajun muayyan awaqibuhu sayyi'ah 'alaina an nubayyin dzalik hatta yaslaman nas min syarrihi wa hadza min babin nasiha lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Apabila kita melihat seseorang, sudah bahasanya tadi mubtadi', ahlul bid'ah. Terus masih melihat seseorang pemikirannya enggak benar. Sekarang melihat seseorang punya manhaj muayyanah, metode tertentu, yang dimana bahaya ini metode ini, ujung-ujungnya bahaya. Ikhwan al-muflisin, bahasanya ya, IM itu. Ikhwan al-muflisin hakikatnya. Nah, orang-orang yang merugi hakikatnya. Itu kan manhajnya itu manhaj siapa saja, ayo. Entah ini mau syiahnya, entah ini mau kuburiyahnya, ayo kita bersama. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling. Lah ini sang dai mirip. Ditanya tentang HTI, ahlu sunnah. Ditanya tentang JT, ahlu sunnah. Ada podcastnya. Coba lihat. Antum nanti bisa buka. Seperti itu. Ya subhanallah, ahlu sunnah yang bagaimana ya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Apalagi alhamdulillah, ini kelompok-kelompok yang bahkan pemerintah pun, ini saking bahaya kelompok ini, pemerintah pun membredel, membubarkan. Ini tentunya sesuatu yang patut kita apresiasi dari pemerintah kita. Seperti itu. Maka kata Syekh, ini semuanya dalam rangka masuk ke dalam bab an-nasihah.
Sebetulnya ilustrasi sederhananya mudah. Orang dalam urusan dunia saja, pakaiannya perlinte, berjas, berdasi, keren, cakep, rapi. Ternyata penipu dia. Seperti itu. Nah, yang dilakukan kita apa? Diam? Atau memperingatkan orang-orang? Hah? Memperingatkan. Hati-hati ini fulan ini. Penampakannya, oh masalah iya. Bahkan mungkin, oh dia ahli ibadah. Sering sholat di masjid yang lainnya. Tapi subhanallah penipu. Ini bukan kita menggibahi dia. Kemudian ngomong ke orang-orang ini penipu, hati-hati. Bukan dalam diri. Ini nasihat ke orang-orang. Biar tidak tertipu. Banyak orang pakai pakaian aparat ternyata gadungan. Ini kan sampai dia dijelaskan di sana biar tidak tertipu. Ini dalam urusan dunia. Yang ujung-ujungnya penjara misalnya. Dunia itu apa sih paling terburuknya apa? Penjara. Apa lagi? Keroyok massa atau apa lagi? Udah jelek-jeleknya mati dah misalnya. Di masa misalnya. Loh bagaimana dengan urusan akhirat yang ujung-ujungnya enggak? Ini kalau enggak jannah, anar. Seperti itu. Maka tentunya jauh lebih butuh untuk dijelaskan, untuk disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah ala an As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah. Ketika menyebutkan tentang kekeliruan, penyimpangan, ya, seperti itu. Lumayan panjang, namun anak ambil inti saja. Ketika menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu, qala amma idza tabal amru an yusarriha bismihi li ajli tahdhirin nas min manhajihi, fa hadhihi minan nasiha lillah wa kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim wa khususan idza kana lahu nasyatun bainan nas wa yuhsinuna adh-dhann bihi yaktanuna asritatahu wa kutubahu la budda minal bayan wa tahdzirin nas minhu. Kata Syekh, kalau memang perkaranya itu membutuhkan untuk kemudian disebut secara terang-terangan namanya dalam rangka untuk memperingatkan manusia dari manhaj orang ini. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini termasuk bagian dari nasihat lillah wa kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat ini tahdzir kepada orang yang memiliki pemahaman yang enggak benar. Kemudian kata Syekh, wa khususan terkhusus apabila orang itu memiliki nasyad bainan nas, aktif. Aktivitasnya Masya Allah di antara manusia. Di mana manusia yuhsinudzan bihi. Manusia itu berhusnudzon, dikiranya ini orang Masya Allah, dikira dai salafi. Gak tahu hakikatnya misalnya. Banyak hal yang sebetulnya tersembunyi tentang orang ini. Orang-orang, subhanallah Syekh ya memang ulama ya. Kata Syekh, orang-orang itu berhusnudzon kepada orang ini. Kaset-kasetnya ya dulu, zaman dulu kaset masih. Di koleksi seperti itu, kitab-kitabnya. Maka kata Syekh, la budda minal bayan wa tahdzirin nas minhu. Maka harus ada penjelasan. Maka manusia perlu untuk diingatkan, ditahdzir dari orang ini. Li'anna sukuta dararun 'alan nas. Karena kalau diam, enggak jelaskan, enggak disebutkan, ini darar kepada manusia. Nah, fala budda min kashfihi la min ajli tajrih aw at-tashahhi wa innama min ajli an-nasihah lillah wa kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maka harus untuk apa? La budda min kashfihi, untuk dikuak, dibongkar hakikatnya. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan pribadinya, bukan dalam rangka tasyahi, ingin balas dendam,
Bukan. Wa innama min ajli an-nasihah, dalam rangka nasihat. Lillah, dalam rangka nasihat untuk Allah, dalam rangka Allah dengan kitab-kitabnya dan Rasulnya, dan juga dalam rangka nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga keumuman kaum muslimin. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ringkasnya. Nah, dari sini kita mengetahui pentingnya kita terus belajar ya ikhwan. Dan hati-hati. Nah, demikian manhaj salaf. Ya. Kalau memang kita ini salaf, seperti itu. Ada sebuah faedah juga penting. Dari seorang tabi'in yang mulia, atau dari kalangan atba'ut tabi'in min kibar atba'ut tabi'in, menjumpai sebagian sahabat, namun periwayatannya dari sebagian sahabat masih ada yang meragukan, yaitu Arba'ah Ibnul Mundir. Arba'ah Ibnul Mundir ini min kibar tabi'in, yang kata Imam Ahmad siqatun siqah. Ini orang yang sangat terpercaya, imam min a'immati ahli sunnah. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Disebutkan dengan sanadnya dari Uqbah bin Alqamah, qala kuntu 'inda Arba'ah Ibnul Mundir, faqala ba'du ahli al-majlis, ma taqulun fir rajuli yujalisu ahla sunnah wa yukhalituhum fa idza dzukira ahlul bid'ah qala da'una min dzikrihim la tadhkuruhum. Kata Uqbah bin Alqamah, suatu ketika aku duduk di sisi Arba'ah Ibnul Mundir. Maka sebagian orang-orang yang ada di majelis itu berkata, apa pendapat antum? Apa pendapat Anda? Ada seseorang itu suka duduk bersama ahlu sunnah, bergaul, berkumpul bersama ahlu sunnah. Tapi kalau disebutkan ahlul bid'ah, orang ini mengatakan, jangan. Jangan disebutkan mereka ini ahlul bid'ah ini. Jangan. Enggak boleh disebut. Nah, la tadhkuruhum. Jangan disebut fulan. Jangan. Maka faqala Arba'ah huwa minhum. Nah, berarti orang ini termasuk dari dia. Termasuk dari mereka ahlul bid'ah. La yulabbas alaikum amruh, hati-hati, jangan tersamar bagi kalian perkara orang ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala ini Uqbah bin Alqamah ini kayak agak enggak terima. Kok bisa? Dia Masya Allah senang dengan ahlus sunnah kumpul. Cuma dia ini kalau disebut ahlul bid'ah, jangan. Enggak mau dia, enggak senang. Kan katanya Arba'ah, berarti huwa minhum. Berarti orang ini termasuk dari ahlul bid'ah. Maka kata Uqbah bin Alqamah, qala fa'anqatu dzalika min qawli Arba'ah. Aku ingkari ini ucapan Arba'ah ini. Enggak terima dia. Qala faqadimtu 'ala al-Auza'i, al-Auza'i imam ahli Syam. Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, imam ahli sunnah. Aku datang kepada al-Auza'i, katanya Uqbah bin Alqamah ini, wa kana kasyafan li hadhil asya' idza balagathu. Al-Auza'i ini seorang ulama besar yang termasuk ahli dalam membongkar permasalahan ini. Ahlul bid'ah, kemudian ini siapa pergaulannya dengan siapa. Kasyaf. Memiliki ahlian luar biasa dalam ahlul bid'ah ini. Kalau sampai berita kepada Auza'i. Nah, disampaikanlah oleh Uqbah ini Ibnu Alqamah ini kisah tadi itu Arba'ah tersebut. Maka kata Al-Auza'i rahimahullah faqala sadaqa Arba'ah. Betul itu yang dikatakan oleh Arba'ah. Al-qaul wal qaul ma qal. Pendapat yang benar apa yang diucapkan oleh Arba'ah. Seperti itu. Apa itu? Apa tadi kata Arba'ah tentang orang yang ia kumpul sama ahlu sunnah gini, tapi kalau disebut ahlul bid'ah enggak mau. Huwa minhum. Seperti itu. Kata Al-Auza'i, pendapat yang benar apa yang diucapkan oleh Arba'ah. Hadza yunha an dzikrihim. Atau hadza yanha an dzikrihim. Mata
yahdharu idza lam yusad bi dzikrihim. Ini orang enggak mau disebut-sebut ahlul bid'ah. Kalau disebut ahlul bid'ah melarang, jangan. Kalau begitu kata Al-Auza'i, kapan kemudian orang bisa berhati-hati? Kalau enggak disebarluaskan penyebutannya ahlul bid'ah ini. Seperti karena sebagian ahlul bid'ah dan rata-rata disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini bahwa mereka itu kan syubhat yang ada. Syubhat itu apa sih? Ada hak, ada batil. Bukan batil murni. Seperti itu. Tercampur. Nah, orang banyak yang nggak tahu. Ini yang namanya ahlul bid'ah. Demikian kondisinya mayoritasnya. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang tertipu. Seperti itu. Nah, kalau nggak disebutkan orang ini kapan bisa berhati-hati? Nah, kemudian berkata Al-Auza'i, "Idza ra'aitahu yamshi ma'a sahibi bid'ah wa halafa annahu ala ghairi ra'yihi fala tusaddiqhu." Kalau engkau lihat dia jalan bersama sahibu bid'ah, kemudian dia setelah itu bersumpah, "Oh, enggak, saya enggak sejalan dengan akidahnya, dengan pendapatnya." Jangan dipercaya. Nah, kenapa? Kaidah sudah hadis yang tadi disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa yang pergaulannya, teman dekatnya. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih secara ringkas apa yang kita bisa sampaikan, dan masih banyak lagi ya. Syekh bin Baz disebutkan man yusni al-mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang memuji mubtadi', maka dia mubtadi'. Bila syak, kata Syekh bin Baz. Nah, Syekh bin Baz ditanya dalam kitab Syarih Fadlul Islam, alladzi yusni ala ahli bid'ah wa yamdahuhum hal yulhaq bihim, yang memuji al bid'ah, memuja-muja al bid'ah, apakah juga digabungkan bersama mereka? Fa ajaba na'am ma fihi syak. Iya, tidak ada keraguan. Man asna alaihim wa madahahum huwa da'in lahum yad'u lahum hadza min du'atihim nas'alullah al-afiyah. Kata Syekh bin Baz, iya, digabungkan bersama al-bid'ah. Enggak ada keraguan. Barang siapa yang memuji mereka, memuji-muji mereka, maka dia termasuk dari dai-nya. Nah, termasuk dari dai-dai ahlul bid'ah. Seperti itu. Ini sudah bukan muji lagi, buat podcast bareng. Nah, coba lihat tuh, bagaimana buat podcast sama pentolannya JT itu. Seperti itu. Nah, sudah bukan muji, lebih dari itu. Maka barakallahu fikum, ada yang mau ditanyakan, disampaikan terkait hal ini. Nah, tafadhol. Nah, itu tadi toh. Oh ya, kan tadi Anda sudah bacakan kalamnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Utsaimin. Kenapa kok disampaikan secara umum? Karena kesalahannya dia, penyimpangannya dia, itu juga dia lakukan secara terbuka. Seperti itu. Nah, kenapa enggak nasihat secara pribadi langsung seperti itu? Karena dilakukan secara terbuka. Beda kalau dia secara sembunyi-sembunyi. Yang juga penting ya ikhwan. Kita mengetahui saudara kita terjerumus dalam kesalahan, dalam kondisi dia sembunyi-sembunyi, malu masih, maka jangan dibuka aibnya. Seperti itu. Nasihati secara tersembunyi. Nah, tapi kalau dilakukan secara terbuka, terang-terangan, tersebar di media massa, maka juga harus, kata Syekh Al-Utsaimin tadi apa? Harus disampaikan, wajib atas kita untuk menjelaskan secara terbuka. Syekh Shalih Fauzan juga minta apa? Harus ditahdzir. Di situ poinnya. Nah, barakallahu fiik. Nasihat sudah pernah. Nah, ya. Orang-orang yang seperti itu, nikah ya bukan anak pribadi langsung, ya, tapi kan sebagian asatidzah sudah pernah melakukannya.
Seperti itu. Yang dilakukan oleh Ustaz Lukman, yang lainnya kalau nggak salah seperti itu. Ustaz Lutfiyah. Ada seperti itu. Hah? Sudah pernah. Nah, bukan hanya satu orang. Orang-orang yang lain juga. Seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum. Syekh Rabi sudah pernah ditanya tentang masalah ini. Dai-dainya mereka seperti itu. Nah, selesai. Kata Syekh Rabi, alladzi yahtari manhajahu wa aqidatahu la yasma' lahum. Orang yang masih menghormati manhaj dan akidahnya, orang yang masih memuliakan manhaj dan akidahnya, kalau memang dia betul mengklaim dirinya salafi, maka jangan mendengar dari para dai-dai tersebut. Syekh Rabi sudah langsung qabiahnya orang-orang ini sudah dai-dai tersebut. Seperti itu. Nah, maka kita tidak mau mendahului ulama, tapi ketika ulama sudah berbicara, jangan kita telat juga. Baik. Nah, ngeri ya ikhwan. Enggak kebayang dai katanya salafi, tapi bisa seperti itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Hah? Cukup insyaallah. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu afwan. Mumpung ingat. Ketika kita sudah tahu seperti ini ya ikhwan, hati-hati dari perdebatan. Hati-hati dari untuk kita bisa merasa mengalahkan hujah-hujah atau dalih-dalih mereka. Sehingga masuk entah di media di Facebook atau ketemu langsung dan yang lainnya, hati-hati. Apa kata para ulama sebagian salah menurut apa? Asyubhah khattafah wal qulub dhaifah. Syubhatum nyambar-nyambar. Nah, sedangkan hati itu lemah. Jangan kita masuk pada pintu perdebatan. Ya, tutup itu. Makanya kan banyak, jangan duduk bersama itu bukan sekedar duduknya, tapi di situ ada interaksi. Seperti itu. Enggak duduk bersama memang, tapi di Facebook, di media sosial, ya hukumnya sama, hati-hati. Masuk syubhat tersebut tanpa kita sadari. Seperti itu. Sebagian ulama a'immah enggak mau meladeni debat. Seperti itu. Ini a'immah, siapa kita? Nah, maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Sudah selesai. Sudah tahu kita kondisinya seperti itu, sudah jangan diladeni, jangan wala debat wala apa. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum.